Shalom aleihim, Besem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema ya. Temanya itu begini ya. Bapa itu berhala perjanjian baru ya. Saudara, tema ini memang berat, tetapi saya harus menyampaikan ini ya. Bapa itu berhala perjanjian baru. Saudara, istilah Bapa pasti Bapak Ibu semua sudah familiar ya, sudah tahu Bapa itu Allah, Pak. Ya, betul. Ketika Yesus jadi manusia, Bapa adalah kiasan Yesus. Dia temporere hanya selama 4 tahun. Ayat Alkitab very clear, sangat jelas bahwa Bapa hanyalah 4 tahun ketika Yesus menjadi manusia. Setelah Yesus naik ke surga, maka para rasul dan ayat Alkitab sama sekali tidak menulis ada rasul masih doa Bapa kami, sama sekali tidak ada tertulis ada rasul masih baptisan Bapa Anak Roh Kudus, tidak ada rasul-rasul yang nyembah Bapa. Kalau toh Bapak Ibu semua bingung gitu, itu ada Bapa, Pak. Bapa disembah oleh Paulus misalnya di dalam Efesus 3 ayat 14. Aku sujud pada Bapa. Maka yang dimaksud Bapa adalah Efesus 1 ayat 17. Bapa yang mulia itu tak lain dan tak bukan adalah Yesus Kristus. Sekali lagi, kalau semua Bapak Ibu Saudara menemukan seolah-olah setelah Yesus naik ke surga masih ada rasul yang doa pada Bapa, masih ada rasul yang nyembah Bapa seolah-olah, maka ingat kembali ke Efesus 1 ayat 17. Bapa yang dimaksud adalah Bapa yang mulia, yaitu Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian pula dalam 1 Petrus 1 ayat 3 ya. Baik, lalu bagaimana hubungannya bahwa Bapa itu berhala ya? Saudara-saudara, saya harus menyampaikan itu meskipun hal seperti ini menjadi viral dan resikonya saya dimaki-maki ya. Itu resiko ya. Tapi mari kita lihat ayat Alkitab ya. 1 Yohanes 5 ayat 20. Ini ayat satu-satunya ayat yang jarang dikenal oleh orang Kristen ya. Padahal ayat ini sangat penting. 1 Yohanes 5 ayat 20. Tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang. Siapa anak Allah telah datang? Yesus. Dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar. Siapa yang benar? Tentu saja Allah ya. Dan kita ada di dalam yang benar, ada di dalam Allah. Siapa? Di dalam anaknya Yesus Kristus ya. Dia, Yesus Kristus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal ya. Ini klop dengan di ayat 11, 1 Yohanes 5 ayat 11. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup yang kekal itu ada di dalam anaknya, di dalam Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 36, barang siapa percaya anak, ia peroleh hidup yang kekal. Yang tidak percaya nanti dihukum dan dapat murka Allah ya. Terus perhatikan ayat 21, 1 Yohanes 5 ayat 21, anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Maksudnya apa ya Pak ya? Kok ada kata-kata waspada terhadap segala berhala? Maksudnya adalah yang bertentangan dengan ayat 20. Dia, Yesus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal.
waspada terhadap berhala, waspada terhadap yang tidak mengakui Yesus Allah yang benar. Itu loh maksudnya. Maksudnya ayat 1 Yohanes 5 ayat 21, waspadalah terhadap segala berhala. Maksudnya berhala adalah yang bukan Yesus Allah yang benar. Saya ulang, 1 Yohanes 5 ayat 20 very clear, dengan sangat jelas menulis bahwa dia itu adalah anaknya itu, dia itu adalah Yesus Kristus, itu adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Lalu di ayat 21, waspadalah terhadap segala berhala. Yang dimaksud segala berhala adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan Yesus Allah yang benar. Ya, berhala itu kan penyembahan terhadap selain Allah, ya. Zaman nabi-nabi dulu pun ada banyak berhala, ya toh. 1 Korintus 8 ayat 7 juga menulis banyak orang masih terikat dengan berhala. Berhala yang dimaksud adalah selain Allah. Jadi mari kita rinci, apa sih Pak berhala selain Allah? Ya tentu saja selain Yesus. Selain Yesus sebagai Allah, itulah berhala. Ya. Terus contohnya apa Pak? Ya, contohnya Bapa. Anda hari ini masih tetap ngotot nyembah Bapa. Demi kemurahan Allah, saya Pendeta Henry Tandianta memberitahu, Bapa yang Anda sembah itu berhala. Sudah finish. Hari ini kok Anda masih nyembah Bapa? Ngikutin siapa? Ya, tidak pernah ada rasul-rasul setelah Yesus naik ke surga masih ada yang nyembah Bapa. Nggak ada. Masih doa Bapa kami, nggak ada. Masih baptisan Bapa Anak Roh Kudus, nggak ada. Lah Anda hari ini masih nyembah Bapa, masih doa Bapa kami, masih baptisan Bapa Anak Roh Kudus. Niru siapa? Ngikutin siapa? Alkitab nggak ada nulis begitu, rasul-rasul nggak memberi teladan begitu. Terus Anda ikut sopore, melu sopore, ngiring saha, ikut siapa? Ya ikut mendirikan kebenaran sendiri aja Pak. Ya yang penting kan kami masih gagal memahami, yang kami sembah masih Bapa. Tak kasih tahu, Bapa yang kamu sembah sekarang itu berhalamu. Sebab Bapa ini bukan Yesus Allah yang benar. Sembahlah Yesus. Ya, dulu Allah yang benar itu Bapa. Yohanes 17 ayat 3. Dulu sekali zaman nabi-nabi, Allah yang benar itu Tuhan Huruf besar semua. Yeremia 10 ayat 10. Tuhan Huruf besar semua itu tak lain dan tak bukan adalah nama sebutan Yesus. Aku adalah aku, Alfa Omega. Bapa adalah kiasan Yesus. Nah sekarang Allah yang benar itu Yesus. Very clear. Lah kok kamu masih nyembah Bapa? Bapa adalah berhalamu. Maka Yesus dengan sangat tegas di dalam Yohanes 8 ayat 24. Kalau kamu tidak percaya akulah dia, akulah Allah, kamu mati dalam dosamu. Ya, mate kata orang Madura, mate kamu kalau kamu tidak percaya aku ini adalah Allah. Makanya Yesus di dalam Wahyu 21 ayat 7 mengatakan, aku ini Allah dan ia menjadi anakku. Tidak seperti Ibrani 1 ayat 5, ya. Aku menjadi bapaknya dan ia jadi anakku, ya. Bapa ngomong ke Yesus seperti itu. Ya. Hubungan itu sudah berubah, bukan lagi bapa anak, tetapi aku ini Allah, ia anakku. Jadi hubungannya Allah dan anak, tidak lagi bapa dan anak. Makanya bapa menjadi berhalamu. Clear ya sampai sini ya. Jangan lagi sembah Bapa, jangan lagi doa Bapa kami, jangan lagi baptisan Bapa Anak Roh Kudus. Kamu nyembah berhala. Sembahlah Yesus Allah yang benar itu. Ya, berhala nomor 2 adalah Yahweh. Banyak orang masih nyembah Yahweh, gagal paham. Yahweh sudah jadi manusia, namanya Yesus. Yesaya 43 ayat 10. Aku menjadi satu kali dibentuk, ayat 11. Yesaya 43 ayat 11. Akulah juru selamat. Satu-satunya juru selamat siapa? Yesus.
YHWH, Tuhan Guru Besar semua, sudah dibentuk jadi manusia namanya Yesus. Anda gagal paham, hari ini masih nyembah Yahweh, itu berhala. Saya ulang, yang nomor 1 tadi Bapa, nomor 2 itu Yahweh. Nomor 3 ya gabungan, Bapa Yahweh. Anda hari ini masih ada yang nyembah Bapa Yahweh, berhala kuadrat. Anda menyembah berhala kuadrat. Nomor 4, patung Yesus. Ya, Anda masih menyembah patung Yesus hari ini, itu berhalamu. Ya. Dan lain-lain. Nomor 5 ini banyak ya toh. Aturan gereja, tradisi masyarakat adat disembah-sembah ya toh. Kalau adat nggak boleh kalah. Kalau Yesus boleh, tapi kalau adat enggak, itu adalah berhalamu ya. Jadi itu berhala-berhala di dalam perjanjian baru. Bapa adalah berhala dalam perjanjian baru. Yahweh adalah berhala. Nomor 3 Bapa Yahweh. Nomor 4 patung Yesus. Nomor 5 ya segala pernek-pernek adat, aturan gereja, ya dan lain sebagainya ya. Jadi clear ya Bapak Ibu Saudara. Ayat Alkitab dengan jelas Allah yang benar itu adalah Yesus Kristus. Kalau Anda masih ngotot Allah yang benar itu Bapa, Yohanes 17 ayat 3, Anda tidak paham konteks waktu. Semua ayat Alkitab itu ada konteks waktu. Kapan Bapa sebagai Allah yang benar? Ketika Yesus jadi manusia, maka Allah yang benar itu Bapa. Lah Yesusnya sudah jadi Allah kok. Anda masih ngotot nyembah Bapa loh. Maka Yesus bilang mati dalam dosamu. Semua penyembah Bapa pasti menolak Yesus Allah, betul nggak? Diulang Pak, diulang. Semua yang nyembah Bapa pasti menolak nyembah Yesus Allah. Pasti. Tidak mungkin Anda nyembah dua Allah. Yesus juga, Bapa juga, nggak mungkin. Pilih salah satu. Kalau Anda nyembah Bapa, maka Anda nyembah berhala. Sembahlah Yesus, Allah yang benar. Bapa itu kiasan Yesus. Sudah finish kok masih ngotot loh. Rasul-rasul aja nggak ada yang nyembah Bapa kok. Rasul-rasul nggak ada yang doa Bapa kami. Rasul-rasul nggak ada yang baptisan Bapa Anak Roh Kudus. Terus doanya apa Pak? Doanya langsung kepada Yesus. Yohanes 16 ayat 26. Demikian pula Kisah 4 ayat 29 sampai 31. Baptisannya gimana Pak? Baptisan dalam nama Yesus Kristus. Kisah 10 ayat 48. Nggak ada lagi baptisan dalam nama Bapa Anak Roh Kudus. Yang disembah siapa? Yang disembah Yesus, Bapa yang mulia itu. Efesus 1 ayat 17. Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu. Bapa yang mulia itu Yesus Kristus, Roh Kudus itu Yesus Kristus, Allah yang benar itu Yesus Kristus. Kok kamu ngotot nyembah Bapa? Berhala itu Bapa. Yahweh berhala, Bapa Yahweh berhala kuadrat, patung Yesus berhala, dan segala macam pernik-pernik adat istiadat dan ajaran-ajaran gereja, aturan-aturan gereja menjadi berhalamu. Kembali ke Alkitab, sembahlah Yesus Allah yang benar. Itu baru benar dan Anda selamat. Kalau nyembah Yesus selamat. Hari gini nyembah Bapa ya masuk neraka. Ya, hari gini doa Bapa kami masuk neraka. Doa langsung pada Yesus. Gitu loh. Ya. Matius 25 ayat 41. Enyahlah kamu orang-orang terkutuk. Sana kamu satu grup sama iblis di lautan api dan para malaikatnya tuh. Ya, karena apa? Karena penyembah Bapa memang berhala. Bapa itu berhala di dalam perjanjian baru. Ya, sama dengan Yahweh. Yaitu ketika Yesus jadi manusia, Yesus sudah ngomong para penyembah Yahweh di dalam Matius 23 ayat 33. Kamu ular beludak, penyembah iblis di dalam Yohanes 8 ayat 44 gitu. Para ular beludak ini penyembah iblis sama Bapa juga. Penyembah Bapa hari ini masih ngotot nyembah Bapa. Yesus bilang sana kamu satu grup sama iblis di dalam Matius 25 ayat 41. Ingat Bapak Ibu Saudara, demi kemurahan Allah yaitu stop nyembah Bapa, stop doa Bapa kami, stop baptisan Bapa Anak Roh Kudus.
doa langsung pada Yesus, sembahlah Yesus Allah yang benar, baptisan dalam nama Yesus Kristus. Itu baru kalian semua selamat, sebab juru selamat mutlak harus Allah. 1 Timotius 2 ayat 3, Allah juru selamatku. Itu harus berkenan kepada Allah juru selamat kita. Tidak mungkin Allah juru selamat kok bukan Allah, nggak mungkin itu ya. Baik, padat, singkat, dan clear. Yang mau ikut sekolah Alkitab silahkan, karena hal seperti ini memang harus Anda ketahui. Memang ini berat, ya toh, keras, pengajaran keras, tapi tidak apa-apa. Banyak pendeta yang pada tobat sekarang, ya toh. Demikian pula jemaat-jemaat juga banyak yang tobat, baptis di mana-mana. Cuman karena lagi corona doang ini belum bisa baptis, tapi permintaan baptis di mana-mana di cabang-cabang kami di daerah-daerah. Ingat saudara, demi kemurahan Allah ini, demi keselamatanmu, ya toh, sembahlah Yesus Allah yang benar. Stop nyembah Bapa, stop doa Bapa kami, stop baptisan Bapa Anak Roh Kudus. Yang mau ikut debat Sabtu 1 Agustus ya, lewat tayangan Zoom silahkan. Yang mau ikut baptisan ya di tempat masing-masing di cabang-cabang kami ya. Kalau yang di Jabodetabek nanti saya yang lakukan baptisan ya. Baik, yang mengikut sekolah tinggal kitab silahkan. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta BPS. Haleluya, amin.